Dan ya, ini hari ketiga gue ngomong di depan kameranya. Sekarang hari Selasa 18 Agustus 2026. Gue tadi baru selesai makan ya. Saya makan ikan. Sebenarnya gue ngantuk ini, gue pengen tidur aja ya. Tapi kemarin sayang tuh nggak buat video dari 3 aturan kemarin. Tapi gue pengen buat sekarang aja. Soalnya gue tadi malam ya, tidur gue jam 1 bangun subuh jam 4, tidur 3 jam dong, mana cukup ya kan, harusnya minimal 6 jam lah, minimal banget gitu. Ini 3 jam, jadi ya udah gue paksain buat video untuk dari 3-nya. Jadi walaupun kemarin bolong ya, bolong sehari, tapi nggak apa-apa kan, nggak wajib juga gitu gue kayak challenge sebelumnya. Jadi ya udah gitu, yang penting gue buat video, gue upload, buat rekam memori perjalanan pikiran gue kayak gimana gitu ya. Jadi hari ini bingung juga sih gue mau bahas apa ya. Nah, sebenarnya gue agak malu juga ini, udah sore, banyak orang yang lewat dari sini ke sono. Jadi mau ngapa ya, tapi yang ada di pikiran gue dari kemarin ya, gue pengen bahas yaitu kecewa sama diri sendiri. Kemarin kan gue ya tanggal 12 Agustus 2026, sekitaran 19.30 lah habis Isya. Nah itu gue punya duit lagi tuh 1.900.000 ya. Nah 900 gue pakai tuh buat trading forex gitu, ikut CPI, ikut sinyal juga dari Telegram. Tapi kan udah gue cek-cek gitu ya di Gemini, ChatGPT, terus AI Google sama Claude sama Meta AI, katanya 50%-an, 50 apa ya, 50-50, 50%, 50% naik sama turun. Nah yaudah, di Telegram si Bimskoy juga yang banyak yang vote boy, tapi dia malahan nge-sell. Udah gue ikut nge-boy full margin gitu ya, karena over confident gue, terlalu percaya diri gue. Yang NFC kemarin gue win 612k, ya udah gue full margin ya, konsen ya 0,1 ya. Totalnya kalau nggak salah 5,7 lot, 0,057 lot misalnya itu. Ya udah, awalnya naik tuh 3.800 USD, gue floating profit, tapi gue nggak TP, gue malah nambah posisi lagi. Udah, ternyata pas jam, pas pisan, enggak pas juga, pas 19.31, Jun 6 ternyata. Ya udah gitu, MC gue nggak kuat nahan floating. Nah di gue kan nggak sejuta ya, nggak lihat sejuta. Gue ada yang di pikiran gue tuh, rasa kesel, kesel rugi secepat itu 900.000. Yaudah gue balas dendam gitu, 500.000 lagi gue deposit. Nah itu kali itu gue nggak ikut sinyal apa apa, tapi itu dengan kepedean gue sendiri, pakai akun standar, deposit lagi 500.000, 0,01, gue buka 6 layar, gue nge-sell kalau nggak salah di time frame M1 X Saudi. Yaudah, MC lagi dapat. Nah padahal duit gue 500.000 tuh sisa, gue nggak ada income, nggak ada sumber penghasilan, konten juga 2 minggu ini nggak upload ya. Jadi nggak ada apa-apa lah, 500.000 malah gue pakai lagi buat balas dendam, karena gue masih nggak ikhlas gitu buat kalah secepat itu ya. Udah gue deposit lagi, kali ini gue yang ketiga, yang terakhir nih, ngikut sinyal dari itu Japstri, Japstri. Nah gue ikut tuh, awalnya memang voting, kata dia terbang tinggi, udah gue percaya. Tapi gue sebelum MC gitu, gue bilang dalam hati gue kayak gini, kalau MC jangan salahin Japsku ya, dia udah keren kok, udah mau ngasih lu pembelajaran gitu secara gratis ya, secara
simple gitu, yang mudah dimengerti, walaupun posisi lu yang sekarang lu nggak ngerti. Nah, jadi udah gitu, gue udah ngomong gitu, gue tetap lanjut. Ternyata balik arah MC lagi. Udah gue itu di titik itu udah benar-benar bingung total, depresi, udah bengong banget udah. Gue langsung mandi, sikat gigi, udah main HP tuh sampai malam, udah tidur. Sampai sekarang ini depresi banget gue udah bingung total, gue nyari income lagi di mana. Udah bingung total gue. Jadi sekarang aja nih udah ke 6 hari setelah gue MC semua, gue masih depresi, jujur aja gue masih depresi. Gue masih menyesal kenapa gue kalah sama rasa revenge trading gue gitu, terlalu balas dendam guanya. Terus balas dendam ke market, bukannya fokus amankan modal dulu. Jadi begitu. Tapi mungkin kedepannya gue ngumpulin modal dulu, udah nyari income dulu. Gue belajar juga. Kali ini gue berjanji sama diri gue sendiri gak bakalan full margin lagi, gak bakalan ke bawah emosi gue lagi, gak bakalan rasa balas dendam lagi. Kalau udah loss sih udah loss, biarin. Terus gak bakalan gambling lagi. Gue sebelum buka posisi harus gue sebelum buka posisi harus cari datanya dulu, cari datanya teknikal fundamental ya, baru gue open posisi. Kalau kayak kemarin juga saham yang rugi 312k kalau nggak salah. Nah di saham ISAT gue pakai margin, kan modal gue gitu 2.300.000 ya, kayak margin kali 4 sekitaran 9.100.000. Yaudah minus 5% dong, 300.000 kalau nggak salah sih, gue nggak inget tuh, pokoknya sekitaran segitu, 300.000. Pas itu gue jual 35 lot di harga 30-40. Itu gue di saham itu gue tanpa analisa, cuma ngeliat BPJS doang, beli pagi jual sore, itu doang. Itu gue dari yang apa yang di IG itu ya, pokoknya itulah gue tanpa analisa, cuma ngandelin screener doang, screener teknikal kagak, fundamental kagak, berita gue nggak baca, malah langsung beli. Udah kira 300.000 minus di saham. Pas malamnya gue ikut CPI 900, pertama minus nggak kuat hand coating, yang kedua gue balas dendam tanpa sinyal, yang ketiga gue ikut sinyal Japstri yang di dalam hati gue udah ngomong jangan benci setelah tidak sesuai ekspektasi lu, yang aturan kata Japstri bakalan naik tinggi, rally panjang. Ya udah kira malah baik arah. Gue udah bilang gitu, jangan benci kalau misalnya lu MC, karena itu modal terakhir loh. Udah MC gue bengong karena gue pusing gitu mikirin apa. Jadi tau lah, gue juga pusing sekarang ini. Gue income modal lagi nyari mana lagi, gue duit di Bang Jago tinggal 3.000 di dana 34.000, di cash ini 25.000, sekitaran 60.000 doang modal gue dari yang 2.300.000, sisa 60.000. Bayangin tuh. Aduh, kemarin juga HP gue jatuh kena servis pas tanggal 2 Agustus 2026. Gue lagi jogging tuh, gue semangat banget tuh ya, lagi jogging semangat banget. Gue pengen konsisten nih, seminggu sekali gue pengen jogging, iya pengen lari gitu. Udah gue puterin setelah Gading gitu ya. Ntar dulu ada ondel-ondel. Ntar gue lanjutin ngomong lagi.
Oke, udah ke arah mana? Nah, udah lanjut lagi. Nah, tanggal 2 Agustus ya, pas hari Minggu pagi gitu gua habis sholat subuh tuh. Gue niatnya pengen konsisten tuh, mulai hari ini seminggu sekali gue bakalan lari, nguterin Pulau Gading seminggu sekali. Karena gue ngejaga otot gue juga. Gue latihan. Udah tuh gue semangat banget muterin sampai 3 kali setara 8 kilo, 10 9 kiloan lah, hampir 9 kilo 8 kilo. Nah, pas pengen ke putaran 4, gue pengen ngecek HP lagi jalan putaran 4, putaran situ lah. Nggak sengaja jatuh, malah langsung LCD langsung bergaris. Gue pengen pencet buat matiin ya, gue pas pertama kali jatuh langsung gue pengen buru-buru matiin PS gue karena sayang juga. Udah gue situ lagi semangatnya malah jatuh, pikiran gue udah ngepleng gitu, mau kemana, langsung balik. Pas balik sampai rumah gue bilang ke bota buat servis harganya habis berapa. Udah pas bincang-bincang ya disuruh saranin katanya bisa sendiri LCD-nya, tapi kan gua nggak mau karena takutnya KW gitu ntar malah servis lagi. Jadi kedua kali juga gua kira ke Adapon habis 1.250.000 itu tanggal 2 itu gua habis servis HP 1.250.000. duit gua tersisa 1,4 kalau nggak salah, 1,4 juta. Nah udah kepake tinggal 1,1 tuh karena gue beli ini juga, ini sekitaran 100 ribuan. Bentar dulu. Ya itu sekitaran 100 ribuan. Pokoknya tinggal satu. Nah gue ikut NRV kalau nggak, ini tanggal berapa ya? Tanggal 7 Agustus kalau nggak salah NRV gue win tuh. Gue kan karena lewat mulu ya di beranda gue ya. NFV boy, udah gue ikut lah gue karena FOMO gitu. Ternyata hoki berpihak pada gue untung lah tuh, langsung gue posting ke story kayak emot melet nama NFV tanda tangan kayak gini. Udah tanggal 7 Agustus, pas tanggal 12 Agustus kemarin modal gue habis semua karena gue terlalu percaya diri, terlalu rakus, terlalu FOMO, terlalu gambling tanpa analisa lagi, terlalu ikut sinyal orang. Jadi udah modal gue habis semua. Tapi kenapa pas pisan gitu ya, tanggal 2 Agustus HP gue jatuh, 7 Agustus gue menang NFT di 612.000. 612.000 pas menangnya NFT, terus langsung gue kasih tuh si Dika 25.000 karena dia udah bantuin diskusi PKL. Si Dika yang kelas TB itu sama siapa ya, lupa gue kan namanya. Tado Afgan 25.000 dia gocap tuh ya. Udah 3 Agustus gue kasih, setelah itu 12 Agustus gue ikut CPI malah MC. Tapi kenapa pas pisan gitu, tanggal 12 Agustus 2026 gue untung 612.000. 2 Agustus 2026 gue sial, HP gue jatuh habis 1.250.000. Tanggal 7 Agustus 2026 kemarin gue untung 612.000. Tanggal 12 Agustus 2026 modal gue 2.300.000 habis. Yang pertama habis di saham 312.000. Pas itu sama satu tanggal juga yang saham 12 Agustus juga sorenya 312.000. Pas malam ya gue ikut TPI, modal gue tinggal 1.900.000. Yang 900 pertama di akun sen nggak kuat nahan floating. Yang kedua di akun standar dengan percaya diri gue itu beras dendam MC, gue full margin juga di akun standar. Yang ketiga juga MC di akun standar 500.000. Udah modal gue habis semua. Jadi kesimpulannya dari panjang lebar gini ya 14 menitan setara ini, gue pengen ngasih tahu semoga luan kedepannya jangan kayak gini lagi, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu rakus. Katanya lu pengen punya 1 miliar di umur 25, pengen nikah di umur 25, pengen emak bapak lu datang pas di pernikahan lu, karena bapak udah umur tua ya, udah lanjut usia yang dimana harapan hidup manusia aja 75 tahun. Jadi udahlah
jangan FOMO, jangan rakus, jangan takut. Kalau misalnya udah loss ya lu udah yakin nih bakalan gak sesuai, malah udah langsung cut loss aja, jangan ditahan terusan. Jadi udah gini doang gua kayaknya ngomongnya ini, gua udah nggak tahu, gua bingung gua. Gua ngantuk juga, gua pengen yang crab mau gimana, nggak tahu. Jadi kayak obat penutupnya untuk kayak yang di masa depan nggak tahu, 1 tahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun atau 10 tahun ke depannya, semoga lu nggak ada yang di titik sama. Karena 1 tahun yang lalu 2 tahun lalu gue masih sama kayak sekarang, karena nggak ada perubahan-perubahan, scrolling, main game, anime, buang-buang waktu, males. Jadi tolonglah berubah, masa hidup tuh gini-gini terus sih. Aduh, 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 sabar ya, gue sedikit malu soal itu lawan jenis. hmm. Oke, jadian buat Tean yang di 5 tahun 3 tahun 10 tahun di depannya, gua ngasih pesan, jangan FOMO, jangan takut resiko, jangan rakus. Kalau misalnya udah untung udah jangan rakus, jangan terlalu percaya diri sama analisa lu, jangan gambling lagi, pokoknya jangan terlalu berharap mengikut sinyal orang. Pokoknya lu harus belajar duluan, terus lu bangun bantal lu dulu, jadi kalau misalnya lu rungkat lagi juga lu ada bantalan karena lu punya income. Nah ini lu nggak punya income, malah hajar market, udah akhirnya lu bingung kan sekarang mungkin lagi. Jadi tolonglah berubah. Gue udah panjang lebar 17 menit nih. Udah percaya, udah beranikan diri ngomong kayak gini. Jadi tolong berubahlah. Hari ini tanggal 18 Agustus 2026 jam 18 Agustus. Hari ini tanggal 18 Agustus 2026 hari Selasa jam sekitaran setengah 5 sore. Umur gue masih 17 tahun. Tahun ini 7 November 2026, 18 tahun. Jadi udahlah gitu doang, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke.